Shalom, salam kasih di dalam Kristus. Menyikapi dan melihat kondisi di mana Israel Palestina berseteru, saling menyerang satu sama lain. Bagaimana sikap dan pandangan kita sebagai pengikut Kristus? Di sini saya secara pribadi mau menyampaikan sebagai Kristen, artinya pengikut Kristus, tentu pandangan dan sikap kita tidak menyetujui atau tidak pro terhadap Israel maupun Palestina yang saling menyerang. Sebagai umat manusia, tentu kita harus saling mengasihi sebagaimana ajaran Yesus Kristus mengasihi musuh kita. Nah, tentu di sini sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan beberapa ajaran agama Kristen, yang dimana banyak penganut agama Kristen, termasuk para pemimpin agama Kristen, mereka mendukung Israel oleh karena pemahaman yang keliru, yang dimana yang katanya Allah telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, maka segala perbuatan bangsa Israel tentu atas seizin Allah, atau bahkan Allah sendiri di pihak bangsa Israel. Nah, mari kita renungkan sama-sama, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kenapa sampai bangsa Israel itu menjadi bangsa yang dipilih Allah. Tentu di sini awal mula kepada satu pribadi, yaitu adalah Abraham, di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa bangsa itu akan diberikan pada Yesus Kristus. Artinya Mesias, Sang Juru Selamat, itu akan datang dari bangsa Israel, dan bangsa Israel akan memperoleh keselamatan daripada Yesus Kristus. Untuk itulah maka setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus tentu sangat tidak setuju dengan sikap daripada bangsa Israel, yang dimana membinasakan atau membunuh sesama manusia. Nah, untuk itu mari pada setiap kita yang menganut agama Kristen, mari kita renungkan kembali firman Tuhan, karena sangat bertolak belakang dengan ajaran Kristus yang adalah kasih. Nah, maka sebelum kita memposting atau mengajak atau menyerukan pembelaan terhadap bangsa Israel, mari kita renungkan terlebih dahulu setiap firman Tuhan, apakah sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak. Untuk itu kembali tadi ayat-ayatnya yang sudah saya sampaikan awal mula kepada Abraham, itu di Perjanjian Lama ada di Kejadian 12 ayat 7. Ya, di Perjanjian Baru disampaikan kembali oleh Rasul Paulus di Galatia 3 ayat 16 dan 17. Ya, untuk itu mari setiap saudara-saudara terkasih kita renungkan firman Tuhan Injil Kristus, bahwa sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, maka kita mengikuti ajaran Kristus, bukan ajaran-ajaran agama Kristen atau doktrin-doktrin persepsi daripada manusia. Mari kita serukan kasih, kita menerapkan kasih karena Allah adalah kasih, maka pengikut Kristus juga demikian. Mari kita kasihi sesama manusia kita, karena Allah tidak berpihak kepada siapapun. Allah hanya berpihak kepada setiap orang percaya yang hidup di dalam Yesus Kristus. Demikian pesan kami, kiranya setiap kita semua kembali untuk melembutkan hati, supaya firman Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita dapat kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus menyertai. Shalom.